Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Ia juga adalah menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya, ia tetap tak mau beriman. Alhasil, ia pun menjadi salah satu penghuni neraka. Namun ternyata, ia akan mendapat keringanan. Apakah itu? Mengapa ia mendapatkan keringanan? Adakah hal baik yang dilakukan selama hidupnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa kejahatan Abu Lahab? Abu Lahab adalah musuh Islam yang paling mencolok. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai orang musuh Islam terbesar sepanjang sejarah. Ia pernah melakukan hal jahat pada Nabi Muhammad SAW. Perlakuannya itu diriwayatkan oleh Tariq bin Abdullah al-Muharibi. Abu Lahab pernah memukul Rasulullah SAW dengan batu hingga membuat tumit beliau berdarah. Tak hanya Abu Lahab, istrinya pun sangat memusuhi Rasulullah SAW. Pada suatu kali, istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb binti Umayyah, menebarkan duri di jalan Rasulullah SAW lalui. Istri Abu Lahab ini juga suka menebarkan berita bohong dan menyulut api fitnah mengenai Rasulullah SAW. Tak heran, julukan yang diberikan kepadanya adalah pembawa kayu bakar. Kelakuan Abu Lahab dan istrinya telah diabadikan dalam Al-Quran. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabun. Al-Quran, Surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Mengapa Abu Lahab diberi keringanan? Abu Lahab merasa senang saat Rasulullah SAW dilahirkan. Dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Kemudian, beliau disusui oleh Suwaibah yang merupakan hamba sahaya. Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab senang karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah kematiannya, Ibnu Abbas mengaku bertemu Abu Lahab. Ia menanyakan keadaan Abu Lahab. Lalu Abu Lahab menjawab, "Saya di neraka. Hanya saja setiap malam Senin, saya mendapat keringanan. Saya bisa menghisap air dari jari saya ini." Dia pun menunjukkan ujung dua jarinya. Hal itu karena saya memerdekakan Suwaibah ketika saya gembira akan kelahiran Muhammad SAW dan menyuruhnya untuk menyusuinya. Sejahat-jahatnya Abu Lahab pada Rasulullah SAW, ternyata pada saat kelahiran Nabi SAW ia bergembira. Karena hal itu, ia pun mendapat keringanan. Lalu, bagaimana ia dengan umat Nabi Muhammad SAW yang telah beriman dan mengamalkan sunnah beliau? Kalau Abu Lahab saja yang kafir dan dicela dalam Al-Quran karena senangnya melihat kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka diberi keringanan. Apalagi kaum muslimin yang bertauhid, umat beliau yang karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW lalu bersedekah semampunya, tentu balasannya adalah berkah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga. Mengenai hal ini juga dibenarkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, diringankannya siksaan Abu Lahab adalah berupa balasan dari rasa gembiranya ya ketika Nabi dilahirkan kemudian ia memerdekakan budaknya Suwaibah. Ibnu Battal mendeskripsikan seberapa banyak air yang diminum Abu Lahab, ia bagaikan menyedot ibu jarinya. Bagaimana akhir hidup Abu Lahab? Abu Lahab adalah seorang pembesar Quraisy. Ia tidak beriman, malah menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ternyata kematiannya disebabkan oleh sebuah pukulan. Pukulan itu dilakukan oleh seorang sahabiah. Ia adalah Lubabah Al-Kubra yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadl binti Al-Harits radhiyallahu anha. Saat itu, Abu Lahab meminta penjelasan mengenai alasan pasukan kaum kafir Quraisy kalah dalam peperangan. Cerita kekalahan itu ditanggapi dengan bahagia oleh seorang hamba sahaya. Abu Lahab pun menerjang hamba sahaya itu hingga meninggal. Ternyata dari arah lain datanglah Ummu Fadl memukul kepala Abu Lahab dengan tiang tenda.
kepala Abu Lahab pun berlumuran darah. Luka itu pun telah menjadikan penyebab kematian Abu Lahab. Sepekan setelah perang Badar, Abu Lahab pun meninggal. Tak ada yang mengurus jasadnya. Jasad itu dibiarkan selama 3 hari. Para tetangganya memutuskan untuk menguburkannya. Mereka kemudian menggali lubang. Mayat Abu Lahab pun dimasukkan ke dalam boks kayu. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali itu. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai Abu Lahab yang mendapat keringanan di neraka. Abu Lahab dan istrinya adalah orang yang sangat getol menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab melakukan perbuatan jahat pada Rasulullah SAW secara fisik. Istri Abu Lahab juga tak kalah, yang menyebar kabar bohong dan fitnah mengenai Rasulullah SAW. Namun karena Abu Lahab bahagia saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhirnya ia diberikan keringanan. Sejahat apapun seseorang, ia pasti memiliki sedikit kebaikan. Bisa jadi, kebaikan itulah yang berguna nantinya dan akan mendapat balasan. Hal ini sesuai dengan yang telah diabadikan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran, Surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.